Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku, haleluya. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Banyaklah yang telah Kau lakukan dalam hidupku ya Bapa. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan Engkau. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Yesus. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya tuh dihitung Bapa. Karena kasih-Mu sempurna dalam hidupku, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu, buat berkat-Mu selama kami hidup di tahun 2021. Kau sudah pelihara hidup kami Bapa. Dari 1 Januari tahun 2021 sampai hari ini adalah hari yang terakhir pada tahun 2021. 31 Desember 2021. Engkau sudah pelihara hidup kami Bapa, haleluya. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Tuhan Yesus Bapakku. Terima kasih Yesus buat keselamatan, buat pemeliharaan-Mu Bapa, buat perlindungan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kesehatan, buat berkat, buat segala-galanya yang sudah kami terima. Kami tidak bisa menghitung satu persatu ya Bapa. Sungguh banyak, sangat banyak, sangat banyak. Tidak bisa kami hitung. Sampai detik ini dan berikutnya, kasih-Mu sempurna memelihara hidup kami. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku, haleluya. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur bagimu. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Ku
beri syukur hanya bagimu, ya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhan, punyamu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamu-lah kerajaan. Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami, Juru Selamat kami, kami bersyukur, terima kasih buat kasih-Mu, kebaikan-Mu yang agung, mulia itu Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Kalau Engkau sudah pelihara kami bersama keluarga, bersama Bapak Ibu Saudara semua, Bapak, anak-anak-Mu, dari sejak 1 Januari 2021 sampai hari ini Jumat malam tanggal 31 Desember 2021. Selama 365 hari kami dipelihara Tuhan. Tiap jam, tiap minggu, tiap detik, tiap bulan, setiap detik Tuhan, Engkau memelihara kami sampai saat ini. Tidak dapat kami dapat membalasnya untuk membalas kasih-Mu yang sempurna Bapa. Tapi ini kami sampaikan, terima kasih Yesus, haleluya. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku, haleluya. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Shalom dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saya menyanyi terus-terusan dalam hadirat Tuhan. Kita mengucapkan syukur, terima kasih kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita diizinkan hidup dari 1 Januari 2021 sampai saat ini 31 Desember 2021. Berarti kalau dalam hitungan waktu 365 hari Tuhan sudah pelihara hidup kita selama 1 tahun. Begitu banyak suka dan duka, banyak sejarah, tinta-tinta emas yang kita alami. Pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, bahkan segala-galanya. Dan nomor 1 keselamatan yang Tuhan sudah berikan
dalam hidup kita. Contoh konkret, Bapak Ibu Saudara semua, pada waktu saat yang lalu, hal yang sangat membuat kita takut dan cemas pada waktu pandemi COVID-19 yang makin meningkat pada berapa bulan yang lalu, Bapak Ibu, sekitar bulan dari sejak Januari, ya, terus meningkat sampai terakhir adik saya, ya, bulan Agustus, hamba Tuhan Sefanya Rahmat dipanggil Tuhan gara-gara COVID. Termasuk banyak hamba-hamba Tuhan yang saya kenal, rekan-rekan saya, termasuk jemaat atau saudara-saudara kita, semuanya ini di seluruh muka bumi ini banyak yang sudah lewat, meninggal karena COVID. Tapi bagi kita semua sampai detik ini, termasuk saya, termasuk Bapak Ibu semua, kalau Tuhan sudah pelihara, biarpun di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang lalu begitu meningkat membuat kita rasa cemas. Tiap hari mondar-mandir ambulans itu membawa jenazah gara-gara COVID. Tapi puji Tuhan, kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, masih diizinkan Tuhan bernafas sehat sampai detik ini, lolos dari pandemi COVID-19 yang memang masih berlangsung sampai saat ini. Tapi kalau kita lihat di Indonesia, kita bersyukur kepada Tuhan. Kondisi pandemi COVID-19 sudah makin melandai, makin turun. Puji Tuhan. Sehingga ibadah kita bisa online, bahkan onsite. Sudah banyak gereja-gereja, rumah-rumah Tuhan membangun. Jemaat sudah bisa hadir. Biarpun harus tetap dengan protokol kesehatan. Tapi kita sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan. Kondisi perekonomian, sosial, semuanya sudah makin membaik. Ini bukti nyata kebaikan daripada Tuhan Yesus yang luar biasa. Seperti tadi saya bacakan di dalam kitab Mazmur pasal 40 ayat yang ke-6, saya ulangi. Mazmur pasal 40 ayat 6 dikatakan, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk hitung. Terima kasih. Jadi pada kesempatan ini, pada tanggal 31 Desember 2021, saya akan sampaikan dua hal. Yang pertama, kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Selama tahun 2021 kita semua banyak menerima berkat Tuhan. Banyak kita menerima penyertaan Tuhan. Banyak kita sudah terima perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Segala-galanya Tuhan selalu berikan dalam hidup kita. Bahkan yang paling penting, keselamatan rohani. Sampai detik rohani kita sehat, yaitu tetap kita cinta Tuhan. Ini penting. Karena suatu hal masalah rohani sifatnya kekal, Bapak Ibu. Kalau jasmani sifatnya sementara. Hanya di dalam batas kita usia di dunia itu jasmani. Kalau sudah meninggal, kita sudah tidak bisa menikmati jasmani. Tapi masalah rohani, roh itu kekal. Karena roh itu datang dari Tuhan. Makanya saat ini, kita kenapa dari sejak 1 Januari 2021 sampai detik ini, pagi malam, kita diisi dengan pujian dan firman Tuhan yang saya sampaikan. Itu masalah makanan rohani, berkat rohani, untuk masalah-masalah yang akan datang, untuk hidup yang ada di surga nanti. Itu ditentukan dengan makanan kita saat ini. Surga itu masalah rohani, bukan masalah jasmani. Sudah saya katakan dalam Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi tentang kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan. Dan yang kedua, tentang damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera aku berikan kepadamu, yang bukan diberikan oleh dunia, tapi langsung dari Tuhan Yesus. Yang ketiga, sukacita Roh Kudus. Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Semuanya sentralnya Tuhan Yesus. Karena makanya kerajaan Allah itu bicara tentang pertama kebenaran. Berarti kebenaran adalah Yesus Kristus adalah sumber kebenaran. Yang saudara Bapak Ibu terima selalu. Baik dari saya pagi dan malam. Termasuk dari hamba-hamba Tuhan yang saat ini atas izin Tuhan pandemi COVID-19 izinkan di bumi ini supaya manusia bisa makin gencar dekat dengan Tuhan. Supaya manusia makin dekat dengan Tuhan. Dan kita bersyukur atas rahmat anugerah Tuhan yang tidak bisa dihitung satu persatu. Sungguh amat banyak. Kalau Tuhan sudah pelihara dalam satu keselamatan, bayangkan Bapak Ibu,
Kalau di antara kita sudah ini dipanggil Tuhan melalui peristiwa pandemi COVID-19 itu, berarti sudah sangat-sangat sedih. Kenapa? Sudah tidak bisa menyanyi lagi, tidak bisa pelayanan. Sedih apabila selama hidupnya tidak benar. Kita merasa sedih kalau hidup kita tidak di dalam kebenaran Tuhan. Itu bencana dan malapetaka. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau sampai detik ini kita berada di dalam kebenaran Tuhan. Maka saya mau bacakan ayat 2 Korintus pasal 9 ayat 15. Yang pertama saya mau sampaikan tentang ucapan syukur kepada Tuhan. 2 Korintus pasal 9 ayat 15 dikatakan, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Bangsa Israel tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian. Kuncinya, rahasianya, dia tidak pernah bersyukur. Dia selalu bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu menjadi kebencian Tuhan, Bapak Ibu. Berarti bermusuhan dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan itu punya jiwa, hati bersuka cita. Hati Tuhan itu sangat penuh dengan cinta kasih. Hati Tuhan selalu dengan penuh damai sejahtera. Coba, tertulis dalam firman Tuhan kok. Allah tidak mengendaki kekacauan, tapi Tuhan mengendaki adanya damai sejahtera. Tidak mau Tuhan itu ada kekacauan. Coba saya mau bacakan, supaya kita jelas. Ya. Dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 33 demikian firman Tuhan. Sebab Allah tidak mengendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Oleh itu mari kita bersyukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Atau semua yang sudah kita terima dari Tuhan. Bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Dan senantiasa kita mau andalkan Tuhan. Dan yang kedua, besok kita sudah memasuki 1 Januari 2022. Kita tidak tahu apa yang terjadi untuk waktu-waktu yang akan datang. Tapi yang kedua, saya mau katakan, berserah kepada Tuhan. Jadi itu sama-sama tinggalkan tahun 2021. Kita bersyukur, terima kasih atas semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Bersyukur terus Bapak Ibu, biar sepanjang hari ini sampai pada tanggal 1. Berdoa bersama keluarga. Katakan, terima kasih Tuhan. Syukur, syukur, dan syukur. Seperti dalam Alkitab tadi, syukur kepada Allah karena karunia yang tak terkatakan itu. Termasuk saya kasih satu ayat lagi yang berkaitan dengan syukur. Setelah itu saya masuk di dalam yang kedua, berserah total kepada Tuhan. Yang kedua, ayat yang kedua, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas semua kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Dan senantiasa jangan pernah bersungut-sungut, tapi senantiasa mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Yang kedua, saya mau katakan kepada Bapak Ibu menghadapi menyongsong tahun 2022 yang sebentar lagi kita sama-sama lewati 2021 dan tidak akan terulang kembali Bapak Ibu. Hanya berlangsung satu kali kesempatan hidup. Tahun 2021 hari ini 31 Desember 2021 hanya berlangsung ini hari. Kalau Tuhan izinkan tahun depan, tahunnya sudah berubah. Bukan tahun 2021, 31 Desember tahun depan, tahun 2022. Mari, yang kedua, yaitu berserah total kepada Tuhan. Saya kasih ayat, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Amin. 3 poin yang kita dapatkan melalui firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kita berserah total kepada Tuhan. Kalau berserah total kepada Tuhan, tidak boleh andalkan kekuatan apapun, tapi fokus kepada Tuhan. Sentralnya Tuhan Yesus. Kalau sentralnya Tuhan Yesus, maka kedua, orang yang berserah total kepada Tuhan harus punya trust. Kalau sudah berserah kepada saya, sudah harus percaya kepada saya. Yang kedua, harus kita percaya, trust. I trust in Him. Saya percaya di dalam Dia. Sebab kata Tuhan, di dalam percaya ada kebangkitan. Di dalam percaya ada kemuliaan. Di dalam percaya ada kuasa. Oh, banyak hal. Di dalam percaya ada keselamatan. Oleh itu percaya, pengertian percaya harus taat kepada firman Tuhan.
percayakan semuanya kepada Tuhan. Yang ketiga, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak dalam hidup kita. Amin, dalam nama Yesus. Karena kita biji mata Tuhan. Dalam Ulangan pasal 32 ayat 10, kita adalah biji mata Tuhan. Kita diawasi, dijaga, bahkan dilindungi sama Tuhan. Kalau kita percaya dan berserah total kepada Tuhan. Mari kita membangun hidup kita menghadapi tahun 2022. Mari kita berserah total kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita bangun iman kita kepada Yesus. Iman gandeng dengan firman Tuhan. Ke dalam Roma pasal 10:17, kita percaya melalui firman Tuhan. Kita gali firman Tuhan terus. Saya akan beritakan firman Tuhan besok tanggal 1. Saya kembali kepada firman Tuhan tanggal 2. Dan seterusnya. Sampai Tuhan Yesus kembali, kita diisi dengan firman Tuhan. Dan ketiga, ada janji Tuhan. Dia akan bertindak dalam kehidupan kita. Sebagai ayat terakhir, saya berikan ayat buat kehidupan kita. Sebagai berkat kita menyongsong tahun 2022. Ada banyak janji Tuhan yang diberikan dalam hidup kita. Ini menjadi ayat favorit kita bersama. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, puji Tuhan. Mari melalui firman Tuhan kita yang pertama, kita bersyukur, terima kasih. Sebentar berapa jam lagi kita akan tinggalkan tahun 2021. Dan yang kedua, kita segera memasuki tahun 2022 bersama Tuhan. Yaitu, mari kita serahkan semua pada Tuhan. Jangan takut masa depan. Karena dalam Yeremia 29 ayat 11, kita sudah dipersiapkan masa depan yang penuh harapan. Asal kita percaya kepada Tuhan. Yang pertama kita berserah, percaya, maka Tuhan akan bertindak. Dan janji Tuhan katakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku bersyukur hanya bagimu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Immanuel. Amin. Haleluya.